Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang saya hormati dan kepada Pusat Prestasi Nasional sebagai penanggung jawab dari ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022. Perkenalkan, saya ini Putus Trevisiasa sebagai representatif dari SMA Negeri 1 Kuta untuk ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022. Pada hari yang berbahagia ini, di sini saya akan menyampaikan pidato saya sebagai pembicara pertama dari tim negatif atau tim oposisi, yaitu tim tidak setuju dan tidak sependapat dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Tetapi Dewan Juri yang saya hormati, sebelum masuk ke argumen saya, izinkan saya menyampaikan poin-poin bidasan yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim pemerintah. Baiklah, poin bidasan saya pertama yaitu saudara dari tim pemerintah mengatakan bahwa pilihan orang tua menjamin keuangan bukanlah pilihan yang rasional, sehingga bukan pilihan yang moral. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya orang tua selalu ingin dan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu, setiap orang tua tentu saja telah berpikir matang-matang dan rasional untuk masa depan anaknya. Tentu saja, sehingga pilihan tersebut merupakan pilihan rasional dan merupakan pilihan yang moral. Dewan Juri yang saya hormati, yang kedua adalah saudara dari tim pemerintah mengatakan bahwa seni dapat menjadi hiburan untuk masyarakat yang kelelahan. Tetapi pada faktanya, hiburan untuk masyarakat tidak hanya sebatas pada seni. Seni tidak bisa dijadikan hiburan untuk masyarakat. Kita dapat mengembangkan klaster lain seperti klaster olahraga, karena pengorbanan yang kita lakukan untuk melakukan klaster olahraga tentu saja lebih sedikit dibanding kita menggunakan seni sebagai hiburan untuk masyarakat. Karena olahraga selain dapat menenangkan pikiran dan rileks, juga dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan pada masyarakat. Yang ketiga adalah Dewan Juri yang saya hormati, saudara dari tim pemerintah mengatakan bahwa maraknya orang miskin yang bahagia. Di sini saya dapat mengatakan bahwa kalimat tersebut hanyalah sekedar bualan belaka, karena tingkat kesejahteraan seseorang diukur berdasarkan material yang ia punya. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini juga sudah diakui dalam konsep dasar ilmu ekonomi bahwa setiap orang dapat mencapai kemakmuran jika dapat memenuhi kebutuhannya. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, masuklah ke substansi saya. Di sini saya akan membawakan beberapa substansi. Yang pertama adalah peluang sukses dalam bidang seni hanyalah 1:10. Dewan Juri yang saya hormati, untuk memasuki industri seni tentu saja dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Industri seni di zaman ini sudah dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan jenjang karir di dunia seni tidaklah jelas atau tidak bagus. Dewan Juri yang saya hormati, dengan pengorbanannya tidak sedikit maka sangat tidak seimbang dengan hasil yang akan didapatkan. Hal ini menyebabkan bahwa si anak yang di dunia seni tidak akan mencapai kemakmuran materi. Dewan Juri yang saya hormati, sebagai contoh di sini saya akan mengatakan bahwa ada anak bernama A yang berasal dari keluarga pas-pasan dan tidak memiliki koneksi di industri seni. Si A memaksakan diri untuk masuk ke industri seni, tetapi ia gagal karena pengorbanan ia lakukan dipandang terlalu sedikit dan tidak memenuhi kriteria dari industri seni tersebut. Karena pada dasarnya setiap industri dan termasuk industri seni tentu saja ada oknum-oknum yang bermain, dan tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pengorbanan untuk masuk ke dunia seni juga sangat tidak sedikit dan hasilnya juga tidak pasti. Yang kedua adalah bidang seni tidak dapat menjamin kemakmuran seseorang. Dewan Juri yang saya hormati, stigma-stigma masyarakat mengenai orang seni yang gajinya kecil maupun tidak memiliki masa depan ialah benar adanya, karena berkarya di bidang seni sama saja bunuh diri. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa peluang sukses di bidang seni adalah 1:10. Dewan Juri yang saya hormati, berkarya di industri seni sangat tergantung kepada selera masyarakat dan informasi-informasi yang beredar, sehingga menyebabkan orang-orang yang bekerja pada bidang seni tidak memiliki pendapatan yang tetap, sehingga hal ini sudah jelas bahwa berkarya di bidang seni tidak dapat menjamin kemakmuran orang tersebut dan jenjang karirnya tidaklah jelas. Sebagai contoh, saya ambil di sini bahwa hal yang Dewan Juri sebagai contoh di sini adalah hal yang tentu saja kita sudah ketahui semuanya bahwa industri K-pop mendebutkan banyak sekali grup, tetapi banyak sekali grup yang tidak laku. Contohnya seperti grup yang sempat viral di berita adalah grup Solia. Ini mereka baru debut 5 hari, tetapi karena tidak laku mereka dibubarkan, sehingga hal ini juga sangat berpengaruh kepada member dan tentu saja kepada para agensi. Selain itu juga berkarya di bidang seni juga tergantung dengan informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Contohnya adalah grup Le Sserafim dari K-pop. Ini mana salah satu membernya terkena skandal bullying, yaitu Kim Garam. Yang dimana hal ini sangat mempengaruhi pemasukan dari Le Sserafim sendiri dan tentu saja agensinya. Maka di sini saya bisa katakan bahwa sangat jelas
berkarir di industri seni tidak dapat menjamin kemakmuran karena jenjang karir dalam industri seni sangatlah tidak jelas dan tidak bagus. Selanjutnya masuk ke dalam solusi yang saya tawarkan di Dewan Juri yang saya hormati, yaitu kita dapat mengembangkan bidang-bidang atau klaster-klaster lain yang lebih menjanjikan seperti klaster iptek. Para orang tua tentu saja sudah tahu bahwa bekerja di klaster iptek lebih dapat menjamin kemakmuran karena pendapatan di klaster iptek sudah tetap. Contohnya seperti bekerja di badan usaha milik negara, perusahaan swasta, lalu perbankan, lalu ada instansi pemerintahan, atau kita juga bisa bekerja di pelayanan jasa dan lembaga-lembaga lainnya. Dan itu tentu saja karena pendapatannya sudah tetap, maka kemakmuran juga akan lebih terjamin. Selain itu kita juga bisa mengembangkan klaster olahraga. Seperti yang sudah saya katakan tadi, olahraga dapat menjadi hiburan untuk masyarakat yang merasa lelah atas aktivitas-aktivitasnya, karena olahraga dapat membuat masyarakat rileks, pikirannya tenang, dan juga akan menurunkan resiko terkena penyakit, mau itu penyakit fisik ataupun mental. Tentu saja ini juga relevan dengan masa saat ini, yaitu di mana masa banyak sekali penyakit yang datang seperti COVID-19 maupun hepatitis. Baiklah, sampailah di penghujung argumen saya kali ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah orang tua tidaklah wajib memaksimalkan potensi anaknya di bidang seni. Karena yang pertama, peluang sukses di bidang seni hanyalah 1:10. Kemudian, berkarir di bidang seni tidak dapat menjamin kemakmuran karena jenjang karir di bidang seni tidaklah jelas dan tidak bagus. Pada dasarnya orang tua lebih tahu apa yang baik untuk anaknya dan tentu saja selalu berpikir dan selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik kita semua. Shalom budaya dan salam kebajikan.